Qala Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi alihi. Asturukum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hilla wal aqd. Al-mukarram wal muhtaram, para habaib, para asatiz, wabil khusus kiai kita, Kiai Mahrus, pimpinan pondok pesantren As-Sunniyah. Betul? Sunniyah? As-Sunniyah apa Sunniyah? As-Sunniyah, masyaallah. Begitu pula yang saya hormati ya Ustaz Sadam, pimpinan pesantren atau pengasuh pondok pesantren Al-Khairat, maaf Pak, para asatiz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa, siapa namanya? Tadi kenalan, sekarang kenalan juga. Siapa namanya? Pak Iswanto. Semoga semuanya pada sehat, panjang umur, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Fakir ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, daripada undangan manusia berencana sampai terlaksananya ya, semuanya dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab menyatakan, ana urid anta turid walakin Allah fa'alun lima yurid. Saya mau, Bapak mau, Anda mau, tapi Allah pula ya yang menentukan rencana kita. Kita manusia hanya bisa berencana, Tuhan pula yang menentukan. Walhamdulillah, ini takdir bagus, dan kita diperintahkan minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka khairal qada wa khairal qadar wa na'udzu billahi min syarril qada wa syarril qadar. Ya Allah, aku mohon kepada qada dan qadar yang baik, dan aku berlindung dari qada dan qadar yang buruk. Emang hakikatnya dari Allah, cuman kita dikasih sama Allah dua jalan. Wa hadainahun najdain, dikasih dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini positif, ini negatif. Kita mau milih yang mana? Allah persilahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama-tama saya mengajak kepada diri saya dan Anda semua, mari pertama-tama kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma minal syarr as-su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Nabi nyatakan dalam hadis yang maknanya begini kurang lebih, ada dua perangai yang mana tidak ada yang lebih baik daripada dua perangai ini. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah, dan yang kedua berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Kita pertama baik sangka sama Allah. Kita tidak dikumpulkan di tempat ini kecuali Allah menginginkan kita menjadi orang baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sesuai pepatah Arab, lau lam turidna ila ma arju min faidi judihi ma alhamta talaba. Ya Rabb, wahai Tuhan, jika engkau tidak menginginkan, laulam turidna ila ma arju, memberikan apa yang kami mohon, apa yang kami harapkan, maka engkau tidak akan memberikan ilham untuk kami memohon, maka engkau tidak akan memberikan kami ilham untuk meminta. Demi Allah, kita nggak mampu berdoa kalau tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu. Allah tidak, kalau Allah tidak menginginkan, tidak terima. Nah, kita diberikan ilham
pemikiran, keinginan untuk bersatu, untuk ngumpul, untuk berdoa sama-sama, untuk sholawatan, baca maulid. Ini berarti Allah sudah ingin menerima daripada doa-doa kita. Allah menginginkan memberikan maghfirahnya kepada kita. Allah menginginkan memberikan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal. Dan yang kedua, berbaik sangka kepada sesama manusia, kepada muslimin khususnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a arba'ina min ummati illa fihi wali min awliyaillah." Tidak berkumpul 40 orang dari orang mukminin kecuali salah satunya ada yang jadi wali. 40 orang, satu wali. 80 orang, dua wali. 120 orang, 3. Semakin banyak majlis tersebut, semakin banyak wali-wali Allah. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan apa? Innallaha akhfa thalatha fi thalath. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Innallaha akhfa ridha fi ta'atih fala tahtaqiranna min at-ta'ati syai'a. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatannya. Maka jangan kau anggap enteng ketaatan sekecil apapun. Mungkin di situ ada ridhonya Allah. Senyum, Pak, senyum. Sedekah. Tabassum ala wajhi akhika sedekah. Nabi nyatakan, senyum di hadapan saudaramu sedekah. Tak perlu mengeluarkan uang, tidak bayar, senyum, smile, senyum. Allah nikmat. Muka murung tuh, serem, darah tinggi, penyakit datang. Kalau senyum udah ringan tuh, saraf udah enteng, orang lihatnya enak, dapat pahala kalau diniatkan dengan, harus pakai niat. Segala sesuatu niat. Senyum pun niatkan karena Allah. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau dulu nulis tuh pakai itu, apa namanya? Tinta gitu. Ketika beliau menulis, hinggap seekor lalat minum. Imam Ghazali berhenti, stop, tidak melanjutkan tulisannya karena tunggu si lalat minum dulu. Minum, rahmat karena sayang sama binatang nih, si lalat. Selesai, berangkat, baru dilanjutkan lagi. Kila, dikatakan ketika beliau meninggal, Imam Ghazali ditanya, dimimpikan oleh sahabatnya, kaifa aqbalallahu alaika ya Ghazali ya Muhammad. Temannya bermimpi, wahai Ghazali, wahai Muhammad, bagaimana sambutan Allah kepadamu? Apa jawaban Imam Ghazali? Sesungguhnya Allah menerima ilmuku yang begitu banyak, amalku yang begitu banyak, dikarenakan ketika suatu hari aku menulis kitab Ihya Ulumuddin, hinggap seekor lalat, aku diem, sayang sama binatang. Jadi Imam Ghazali bukan diterima karena sholatnya, bukan puasanya, zakatnya, tulisannya yang lain, tapi karena perkara kecil ini. Makanya kalau kita ambil hadis dari tadi, jangan menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Mungkin di situ ada ridhanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha afa sukhti fi ma'asi fala tahtaqiranna minaz dzunubi syai'a. Yang ketiga dikatakan, yang kedua dikatakan, sesungguhnya Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatannya. Bangka jangan menganggap enteng dosa sekecil apapun. Mungkin di situ murkanya Allah. Ya. Hati-hati nih Bu. Ya. Kita kan kadang-kadang lupa. Sumyal insan dikasratin nisyan. Manusia itu makhluk suka lupa.
Mahal khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, ya kita manusia. Sumiyal insan dikasratin nisyan, dikatakan kita manusia insan karena tukang lupa. Tapi jangan lupa terus kalau diingat. Pikun nanti lama-lama. Ya, ngomongin orang, ngomongin tetangga, gibah, gosip. Apa itu gosip? Zikru akhaka bima yukrah wa in kunta shadiqan. Menyebut-nyebut saudaramu yang saudaramu tidak suka mendengarnya walaupun benar. Nggak salah, emang benar. Tapi kalau si fulan itu dengar, kira-kira marah apa enggak? Kalau bakal marah, berarti itu gibah, berarti itu gosip. Ya. Siti Aisyah suatu hari bersama Rasulullah SAW duduk. Lagi duduk sama Rasul, datang istrinya yang lain. Wahai Aisyah, aku butuh bicara sama Rasulullah sebentar, boleh? Bicaralah istri Rasulullah yang lain itu dengan Rasulullah SAW. Setelah bicara sama Rasul, selesai hajatnya, dia berangkat pulang. Dalam ketika perjalanan itu, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, Ummul Mukminin, dia menyatakan, innaha jamilah walakin hakada. Bima'na katsira. Ya Rasulullah, dia itu cantik, tapi sayang, kurang tinggi maksudnya, alias benar, kenyataannya seperti itu. Apa Rasulullah SAW? Ya Aisyah, satu kalimatmu itu, sepenggal kalimat itu, kalau dilempar dalam lautan yang bening akan menjadi keruh. Kalau dilempar, diperlihatkan dosa sepenggal kalimat itu, jika dilempar ke dalam lautan yang tidak bau, akan menjadi bau bangkai. Baru Siti Aisyah sadar, istighfar, minta ampun sama Allah. Makanya ya, gibah itu ngeri. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wala tagtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kamu menggunjing sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Maukah kamu memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Pasti kamu jijik, pasti kamu nggak suka. Benar apa benar? Mau makan daging bangkai? Nauzubillah ya. Itu. Jadi yang nganggap enteng. Ini kan harus tahu ilmunya dulu. Pertama ilmu, kalau nggak tahu harus tahu dulu. Udah tahu, nah baru kita praktekkan. Mau kontrol, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, khalifahnya Rasulullah. Beliau itu menaruh batu di mulutnya, saking takutnya bicara salah. Dia kalau ditanya sama seseorang, dia pikirkan dulu. Kalau jawaban itu lebih baik, ada hikmahnya, baru dikeluarkan itu batu dari mulutnya, baru beliau bicara. Kalau orang bagaimana kira-kira? Beli batu bacan tuh, batu bacan, batu obi, atau taruh diikat di sini. Mana mau kita orang gitu? Enggak. Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Masih kan?